Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammadun. Pada pertemuan sebelumnya, kita kan sudah belajar tentang bagaimana cara menginstal Construct 2, kemudian bagaimana cara mengupgrade-nya, kemudian kita juga sudah melihat hasil akhir dari proyek yang akan kita kembangkan nantinya, yaitu dengan tema pembelajaran edukatif tentang belajar sholat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengenal menu-menu yang ada di Construct 2. Tentunya bersama saya Muhammad. Nah, teman-teman, langsung saja bagaimana cara memulai untuk mengembangkan aplikasi kita atau game kita nantinya dengan tema sholat. Yang pertama, kita pastikan dulu membuka untuk aplikasi Construct 2-nya. Nah, di mana sebelumnya sudah kita install ya. Nah, seperti ini. Langsung saja kita double klik untuk membuka Construct 2-nya. Untuk Construct 2, ini spesifikasinya tidak berat ya. Jadi bisa digunakan dengan laptop yang biasa-biasa saja. Baik, teman-teman, di sini kita sudah membuka aplikasi Construct-nya. Sekarang kita akan langsung bagaimana cara membuat project baru. Nah, untuk membuat project baru banyak cara ya. Salah satunya kita bisa menekan file, kemudian menekan new. Kemudian di sini muncul pilihan banyak sekali template di dalamnya. Nah, banyak sekali template di dalamnya untuk project baru, tapi kita akan membuat dari nol. Nah, dari awal ya sampai nanti akhir kita publish. Baik, yang pertama kita pilih new empty project atau project baru yang masih kosong. Kita tekan open. Nah, maka dia akan membuat area kerja seperti ini. Nah, di sini terlihat muncul namanya adalah layout 1. Nah, teman-teman, yang di tengah yang berwarna putih ini disebut dengan area kerja. Nah, kalau dalam dunia nyata itu disebut biasanya kertas ya, kertas. Seperti halnya kalau kita ingin menggambar pasti ada kertasnya, ada kanvasnya. Sini disebut dengan area kerja. Area kerja ini kita bisa zoom in untuk melihat memperbesar atau zoom out untuk memperkecil. Bagaimana caranya? Di keyboard kita bisa langsung menekan tombol minus. Nah, untuk zoom out. Tombol plus untuk zoom in. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini terlihat garis putus-putus. Itu adalah area kerja yang nantinya akan tampil di halaman atau di tampilan aplikasi kita. Nah, jadi kita akan atur dulu nih area kerja kita ini supaya menjadi hanya fokus ke bagian area garis putus-putus. Bagaimana caranya? Caranya di bagian menu sini, nah kita akan atur dulu menu-menunya yang akan ditampilkan. Ini tadi kan namanya area kerja. Area kerja layout 1 ya berarti. Oke, kemudian di bagian sebelah kanan ini namanya adalah project bar. Nah, project bar ini semua menampung yang di dalamnya. Nah, salah satunya ada layout. Itu tadi layout 1 nih. Yang sudah kita buka layout 1. Layout 1 ini bisa kita ganti namanya dengan cara klik kanan kemudian rename. Nah, kita ganti dengan nama judul utama. Bentar, maka otomatis yang awalnya tadi layout 1 berubah menjadi judul utama. Nah, judul utama. Bagian project bar, di sini kan ada new project. Kita bisa ganti juga namanya dengan project kita masing-masing. Contohnya tadi adalah sholat. Nah, project sholat. Sini namanya project bar, nama projectnya sudah kita ganti, nama layoutnya sudah kita ganti. Nah, teman-teman, ini adalah komponen dari project bar. Kemudian setiap layout, setiap objek itu dia mempunyai atribut atau disebut dengan properties.
Nah, properties itu ada di sebelah samping kiri di sini. Nah, kalau di bagian ini tidak tampil, kita bisa menampilkannya dengan cara memilih menu view, kemudian kita centang bagian yang ingin kita tampilkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita centang, maka dia tampil. Kalau kita tidak centang, maka dia tidak akan tampil. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, tadi layout 1 atau sudah kita ganti dengan nama judul utama. Kita ganti dulu nih di bagian layout size-nya. Nah, lebarnya berapa, tingginya berapa. Nah, di sini kan lebarnya 1708, untuk tingginya 960. Sedangkan untuk tampilan garis putus-putusnya itu adalah kita bisa lihat di bagian project properties. Nah, Windows size-nya itu 854, tingginya 480. Bisa kita ingat, bisa kita catat biar nanti mudah, tidak perlu lagi kembali ke sini. Nah, kalau sudah ingat dan sudah dicatat, kita bisa kembali lagi tadi ke bagian layout 1 atau judul utama. Bagaimana cara kembali ke sini? Ya, kita tinggal klik aja langsung di bagian area kerja layoutnya. Nah, kita ganti berapa tadi? 854, untuk tingginya 480. Nah, maka garis putus-putusnya akan hilang. Tapi bagaimana kalau kita kurang? Misalnya tingginya hanya 400. Nah, maka di sini akan terlihat garis putus-putus. Nah, jadi kita harus paskan ya. Nah, seperti itu. Ini adalah mengatur layout size agar sama dengan Windows size. Nah, jadi nanti sama, tidak ada area yang kosong. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk mengatur layout size atau ukuran dari area kerja. Boleh dicoba teman-teman untuk mengatur ukuran dari area kerjanya. Nah, teman-teman, itu tadi adalah cara membuat project baru serta mengatur properties dan juga layoutnya. Kemudian, bagaimana cara menyimpan projectnya? Nah, cara menyimpan projectnya, kita bisa menekan file, kemudian kita pilih save biasa saja. Nah, jangan save as project, jangan save as single file, tapi langsung aja save. Di mana kita mau menyimpan? Contohnya kita mau menyimpan di folder desktop. Di sini ada belajar konstruk 2. Nah, jadi untuk folder disesuaikan saja ya, teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita beri dengan nama project kita. Contohnya adalah project solar. Kita simpan. Save. Nah, seperti itu. Solat titik cpx ya untuk format konstruk 2-nya. Nah, kalau kita coba tutup, tadi ada di desktop di folder belajar konstruk 2. Kalau kita buka, nah sudah ada nih project untuk konstruk 2. Kalau kita buka, maka dia nanti langsung membuka project yang sudah kita buat tadi dengan layout judul utama, kemudian project solar. Nah, seperti itu teman-teman, bagaimana cara membuat project baru, kemudian bagaimana cara menyimpan project, dan bagaimana cara mengatur project bar, kemudian ada properties bar. Nah, silakan dicoba untuk bagian di sini ya teman-teman, terkait dengan menu-menu yang ada di konstruk. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini ada manfaatnya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya teman-teman. Sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Salah mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.